Pemirsa yang berbahagia, selain dengan metode setengah reaksi, persamaan reaksi redoks juga dapat disetarakan dengan metode bilangan oksidasi. Ada dua alternatif metode bilangan oksidasi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah penyetaraan melalui persamaan ionnya, dan yang kedua adalah penyetaraan melalui persamaan redoks molekulnya. Untuk penyetaraan persamaan redoks dengan metode bilangan oksidasi melalui persamaan ionnya, ada 4 tahap utama yang dapat diterapkan. Yang pertama, penulisan persamaan redoks ion dilanjutkan dengan penentuan perubahan bilangan oksidasi dan penyetaraan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Tahap yang ketiga adalah penyetaraan jumlah muatan bagian kiri dan bagian kanan persamaan reaksi redoks dengan cara yang pertama, jika jumlah muatan bagian kiri lebih rendah, maka untuk menyetarakannya tambahkan H+ pada bagian kiri dan H2O pada bagian kanan. Yang kedua, jika jumlah muatan pada bagian kiri lebih tinggi, maka untuk menyetarakannya tambahkan OH- pada bagian kiri dan H2O pada bagian kanan. Selanjutnya yang terakhir adalah penyempurnaan persamaan redoks ke dalam bentuk asalnya. Untuk memahami tahap-tahap ini, perhatikan dua contoh penyetaraan persamaan redoks berikut. Contoh yang pertama, dalam reaksi redoks KMnO4 plus FeCl2 plus HCl membentuk MnCl2 plus FeCl3 plus KCl plus H2O. Persamaan ini adalah reaksi redoks antara KMnO4 dengan FeCl2 dalam media asam. Dalam larutan, KMnO4 terdisosiasi menjadi K+, MnO4-, FeCl2 menjadi Fe2+, Cl-, HCl menjadi H+, Cl-, MnCl2 menjadi Mn2+, Cl-, FeCl3 menjadi Fe3+, Cl-, dan KCl menjadi K+, Cl-. Dapat kita perhatikan di sini bahwa perubahan yang terjadi dalam reaksi ini adalah reduksi ion MnO4- menjadi ion Mn2+, dan oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Maka untuk tahap pertama penyetaraan, persamaan redoks ion yang ditulis adalah MnO4- plus Fe2+ membentuk Mn2+ plus Fe3+. Tahap yang kedua adalah
penentuan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat. Dalam persamaan ini, bilangan oksidasi Mn dalam MnO4- adalah plus 7. Kemudian bilangan oksidasi Fe dalam Fe2+ adalah plus 2. Bilangan oksidasi Mn dalam Mn2+ adalah plus 2. Dan bilangan oksidasi Fe dalam Fe3+ adalah plus 3. Maka bilangan oksidasi Mn turun dari plus 7 menjadi plus 2 melalui penangkapan 5 elektron. Dan bilangan oksidasi Fe naik dari plus 2 menjadi plus 3 melalui pelepasan 1 elektron. Dalam reaksi redoks, jumlah elektron yang diterima dan yang dilepaskan harus sama. Maka dalam persamaan ini, persamaan oksidasinya dikalikan dengan 5. Sehingga persamaan redoksnya menjadi MnO4- plus 5Fe2+ membentuk Mn2+ plus 5Fe3+. Tahap yang ketiga adalah menyetarakan jumlah muatan untuk kedua bagian persamaan reaksi redoks. Pada bagian kiri, jumlah muatannya adalah minus 1 ditambah dengan plus 10 sama dengan plus 9. Adapun pada bagian kanan, jumlah muatannya adalah plus 2 ditambah dengan plus 15 sama dengan plus 17. Sehingga jumlah muatan pada bagian kiri lebih rendah daripada jumlah muatan pada bagian kanan. Maka untuk menyetarakannya, tambahkan 8H+ pada bagian kiri dan selanjutnya tambahkan 4H2O pada bagian kanan. Tahap yang terakhir adalah penyempurnaan persamaan redoks dengan menuliskannya kembali ke dalam bentuk persamaan asalnya. Maka persamaannya adalah HCl, ini dari 8H+, plus KMnO4 dari MnO4- plus 5FeCl2 dari 5Fe2+ membentuk MnCl2 plus 5FeCl3 plus 4H2O plus KCl. Contoh yang kedua, dalam reaksi redoks K2Cr2O7 plus Bi2O3 plus KOH membentuk Cr2O3 plus KBO3 plus H2O. Persamaan ini adalah reaksi redoks antara K2Cr2O7 dengan Bi2O3 dalam media basah. Selain molekul air, Bi2O3 dan Cr2O3, semua spesies dalam larutan terdisosiasi sempurna menjadi ion-ionnya.
K2Cr2O7 menjadi ion K+ dan ion Cr2O7 2-. KOH menjadi ion K+, ion OH-. KBiO3 menjadi ion K+ dan ion BiO3-. Sehingga dapat kita perhatikan di sini bahwa perubahan yang terjadi dalam reaksi ini adalah reduksi ion Cr2O7 2- menjadi Cr2O3 dan oksidasi Bi2O3 menjadi ion BiO3-. Maka untuk tahap pertama penyetaraan, persamaan redoks ion yang ditulis adalah Cr2O7 2- plus Bi2O3 membentuk Cr2O3 plus BiO3-. Kemudian jumlah atom Bi disetarakan dengan menuliskan angka koefisien 2 untuk ion BiO3-. Tahap yang kedua adalah penentuan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Dalam persamaan ion ini, bilangan oksidasi total untuk atom Cr dalam Cr2O7 2- adalah plus 12, Bi dalam Bi2O3 adalah plus 6, Cr dalam Cr2O3 adalah plus 6, dan Bi dalam 2 BiO3- adalah plus 10. Maka bilangan oksidasi Bi naik dari plus 6 menjadi plus 10 melalui pelepasan 4 elektron. Dan bilangan oksidasi Cr turun dari plus 12 menjadi plus 6 melalui penangkapan 6 elektron. Selanjutnya, untuk menyamakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks, maka persamaan reduksinya dikalikan dengan 2 dan persamaan oksidasinya dikalikan dengan 3. Sehingga persamaan redoksnya menjadi 2Cr2O7 2- plus 3 Bi2O3 membentuk 2Cr2O3 plus 6 BiO3-. Tahap yang ketiga adalah menyetarakan jumlah muatan untuk kedua bagian persamaan reaksi redoks. Pada bagian kiri, jumlah muatannya adalah minus 4 ditambah dengan 0 sama dengan minus 4. Adapun pada bagian kanan, jumlah muatannya adalah 0 ditambah dengan minus 6 sama dengan minus 6. Sehingga jumlah muatan pada bagian kiri lebih tinggi daripada jumlah muatan pada bagian kanan. Maka untuk menyetarakannya, tambahkan 2 ion OH- pada bagian kiri. Dan selanjutnya, tambahkan H2O pada bagian kanan. Sehingga persamaannya menjadi
2OH- plus 3Bi2O3 plus 2Cr2O7 2- membentuk 2Cr2O3 plus 6BiO3- plus H2O. Tahap yang terakhir adalah menyempurnakan persamaan reaksi redoks dengan menuliskannya kembali ke dalam bentuk persamaan semula. Sehingga persamaannya menjadi 2KOH plus 3Bi2O3 plus 2K2Cr2O7 membentuk 2Cr2O3 plus 6KBiO3 plus H2O. Para pemirsa yang berbahagia, metode penyetaraan persamaan redoks dengan metode bilangan oksidasi dapat juga disetarakan berdasarkan rumus kimia dalam persamaan asalnya. Jadi dalam penyetaraan ini kita tidak perlu mengubah rumus kimia menjadi spesies-spesies ionnya. Tahap-tahap utama yang diterapkan dalam penyetaraan ini adalah yang pertama, penentuan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Kemudian yang kedua adalah penyetaraan jumlah elektron yang terlibat, dan yang terakhir adalah penyetaraan jumlah atom-atom dalam persamaan reaksi redoks. Lebih sederhana bukan? Untuk membuktikannya, mari kita telaah penyetaraan dua contoh reaksi redoks di atas dengan metode bilangan oksidasi alternatif kedua berikut. Contoh yang pertama, untuk persamaan redoks KMnO4 plus FeCl2 plus HCl membentuk MnCl2 plus FeCl3 plus KCl plus H2O. Dalam KMnO4, bilangan oksidasi K adalah plus 1, Mn plus 7, O minus 2. Dalam FeCl2, bilangan oksidasi Fe adalah plus 2, Cl minus 1. Kemudian dalam HCl, bilangan oksidasi H plus 1, Cl minus 1. Dalam MnCl2, bilangan oksidasi Mn plus 2, Cl minus 1. Dalam FeCl3, bilangan oksidasi Fe plus 3, Cl minus 1. Dalam KCl, bilangan oksidasi K plus 1, Cl minus 1. Dan dalam H2O, bilangan oksidasi H adalah plus 1, O minus 2. Maka dalam reaksi ini, bilangan oksidasi Mn turun dari plus 7 menjadi plus 2 melalui penangkapan atau penerimaan 5 elektron. Sebaliknya, bilangan oksidasi Fe naik dari plus 2 menjadi plus 3 melalui pelepasan 1 elektron. Selanjutnya, untuk
menyetarakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks, maka persamaan oksidasi FeCl2 menjadi FeCl3 dikalikan dengan 5. Sehingga persamaan redoksnya menjadi KMnO4 plus 5 FeCl2 plus HCl membentuk MnCl2 plus 5 FeCl3 plus KCl plus H2O. Tahap yang terakhir adalah menyetarakan jumlah atom-atom yang belum setara. Perhatikan bahwa salah satu atom yang jumlahnya belum setara adalah atom O. Atom ini terdapat dalam satu spesi pada kedua bagian persamaan, yaitu dalam KMnO4 di bagian kiri dan dalam H2O pada bagian kanan. Oleh karena itu, untuk menyetarakan atom-atom yang belum setara, yang paling mudah adalah menyetarakan jumlah atom O terlebih dahulu, baru kemudian atom-atom lain menyesuaikan. Pada bagian kiri ada 4 atom O. Maka tuliskan koefisien 4 untuk H2O pada bagian kanan. Selanjutnya, setarakan jumlah atom H dengan menuliskan angka koefisien 8 untuk HCl. Sekarang mari kita periksa ulang jumlah semua atom pada kedua bagian persamaan. Sudah setara, bukan? Jadi dalam penyetaraan ini kita tidak perlu tahu apakah reaksi berlangsung dalam media asam atau media basa, dan juga tidak perlu tahu ion-ion apa yang bereaksi. Kuncinya adalah mengetahui atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Mudah, bukan? Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Untuk persamaan redoks K2 Cr2O7 plus Bi2O3 plus KOH membentuk Cr2O3 plus KBiO3 plus H2O. Tuliskan dulu koefisien 2 untuk KBiO3 agar jumlah atom Bi pada kedua persamaan sama. Baru kemudian tuliskan bilangan oksidasi setiap atomnya. Dalam K2Cr2O7, bilangan oksidasi K adalah plus 1, Cr plus 6, O minus 2. Dalam Bi2O3, bilangan oksidasi Bi adalah plus 3 dan O minus 2. Dalam KOH, bilangan oksidasi K adalah plus 1, O minus 2, H plus 1. Selanjutnya dalam Cr2O3, bilangan oksidasi Cr adalah plus 3, O minus 2. Dalam KBiO3, bilangan oksidasi K adalah plus 1, Bi plus 5, O minus 2. Dan dalam H2O, bilangan oksidasi H adalah plus 1, O minus 2. Maka dalam reaksi ini, bilangan oksidasi atom Cr turun dari plus 6 menjadi plus 3 melalui penangkapan
3 elektron. Sebaliknya, bilangan oksidasi atom Bi naik dari plus 3 menjadi plus 5 melalui pelepasan 2 elektron. Untuk menyetarakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks, maka kalikan dengan 2 untuk persamaan perubahan bilangan oksidasi Cr dan kalikan dengan 3 untuk persamaan perubahan bilangan oksidasi Bi. Sehingga persamaan redoksnya menjadi 2K2Cr2O7 plus 3Bi2O3 plus KOH membentuk 2Cr2O3 plus 6KBiO3 plus H2O. Dalam persamaan ini, atom K terdapat dalam 2 spesi pada bagian kiri, yaitu dalam K2Cr2O7 dan KOH. Kemudian, pada bagian kanan, atom K terdapat dalam 1 spesi, yaitu dalam KBiO3. Maka untuk menyetarakan jumlah atom-atom yang belum setara, yang paling mudah adalah dimulai dari penyetaraan jumlah atom K. Jumlah atom K pada bagian kanan adalah 6. Sedangkan jumlah atom K pada bagian kiri adalah 5, yaitu 4 dalam K2 Cr2O7 dan 1 dalam KOH. Maka untuk menyetarakan jumlah atom K, tuliskan angka koefisien 2 untuk KOH. Dengan demikian, jumlah atom dalam semua spesi dalam persamaan ini sudah setara. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, metode bilangan oksidasi yang dapat kita terapkan dalam penyetaraan persamaan redoks. Pembelajaran berikutnya adalah telaah penyetaraan persamaan redoks dengan gabungan metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Pastikan Anda untuk terus mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.